warahmah, penghuni surga adalah apa? Suami yang saleh, istri yang salehah, melahirkan anak yang saleh karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiarnya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang kita nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita menghitungnya, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh sebab itu perbanyaklah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga dalam Al-Qur'an. Banyak contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang keluarga. Ada contoh yang buruk, ada contoh yang sangat terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, para nabi, para rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga contoh-contoh yang kurang baik. Yang terbaik suaminya saleh, tapi ada juga yang istrinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang keluarga, kita harus membedah. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan 12. Jantungnya ada di ayat yang ke-6 di awal saya sudah sebutkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membedah tentang keluarga di dalam Al-Quran, yaitu suami yang saleh. Kemudian istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10, 11, 12-nya. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang sangat bersyukur kepada Allah, sangat mulia kepada Allah, sangat sabar dalam perjuangan dakwahnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki istri yang membangkang kepada Allah dan juga anak yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Keluarganya, terutama istri dan anaknya, bukan dari keluarganya lagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu suami yang saleh, istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Wa kanat minal qanitin. 3 perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Istri Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut alaihissalam yang membangkang pula kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Kemudian ada istri, bukan istri, seorang wanita sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat terakhir, yaitu Maryam, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita membahas dahulu yaitu tentang keluarga. Suami yang saleh, istri yang tidak taat kepada Allah menghasilkan kurang baik. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya ada seorang suami yang membangkang kepada Allah, kemudian istrinya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mencegah dalam perjuangan dakwah Nabi, yaitu paman dan bibi Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam Quran, surat Al-Masad atau Al-Lahab atau Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang keduanya menentang ajaran Nabi, bahkan mencegah dakwah Nabi, dan kelak keduanya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Suami yang buruk, istri juga yang buruk, menghasilkan keturunan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ada saja yang berpeluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala turunannya, itu berkat doa Nabi, perjuangan Nabi, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pastinya. Kemudian siapakah contoh yang terbaik di dalam Al-Qur'an? Tadi ada contoh yang kurang baik, bahkan yang sangat buruk. Kemudian ada suami yang saleh dan istri yang saleh. Inilah keluarga idaman, sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salehah, para nabi, para rasul, bahkan yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan di atas 60 kali di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6-nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dijadikan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita, manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat, dan dia mampu melewati ujian itu dengan sangat-sangat sempurna. Wa idz batala Ibrahim rabbu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Orang tuanya yang tidak taat kepada Allah, kemudian kaumnya yang tidak taat kepada Allah, bahkan rajanya mengusirnya, bahkan juga menyiksanya, bahkan dibakarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ditentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji oleh Allah, mampu dia melewati ujian itu dengan sangat dahsyat. Sulit mendapatkan anak, akhirnya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu dilewati dengan sangat baik. Suami yang saleh melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena pasangannya salehah. Kita kenal Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, sampai turun ke bawah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak alaihissalam, sebelumnya ibunya Sarah, turun sampai Nabi Isa alaihissalam. Para nabi, para rasul, sangat utama, sangat mulia Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Maka di antara kehebatan Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, ada kehebatan sang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin nabi dan rasul Abul Anbiya, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka teladanilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang tak kalah hebatnya, nabi terakhir, khataman nabiyyin, imamul mursalin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji ciptaannya sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad terpuji karena teruji. Tersebar dalam 4 surat Muhammad, dalam surat Ali Imran, Al-Fat, kemudian juga di dalam surat Ali Imran, Al-Fat, kemudian Muhammad, disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, dijadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Bahkan pula disebutkan di dalam surat As-Saff bahwa baginda Nabi Muhammad SAW penerusnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi Adam disebutkan Nabi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa kepada Allah agar diutus Nabi Muhammad SAW. Bahkan 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa memberitahukan kepada umatnya tentang kebahagiaannya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini contoh teladan terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada enggak orang yang biasa tapi mulia? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam turunannya para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sangat mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang biasa? Dan disebutkan tentang keluarga, bahkan ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga di dalam Al-Qur'an, yaitu Ali Imran. Keluarganya Imran, orang biasa dia, tapi dia meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami saleh, kemudian istri yang saleh, Hana, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan sebagaimana tadi saya sebutkan di dalam surat Tahrim ayat yang terakhir, ayat 12, yaitu Maryam yang jauh lebih mulia daripada orang tuanya. Inilah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, bagaimana anak lebih hebat dalam ketakwaannya, lebih hebat dalam keilmuannya. Maryam itu tidak ada satupun manusia laki-laki yang menyentuh dirinya, tapi karena dengan izin Allah dia bisa hamil dan melahirkan. Dan anaknya atau cucunya Imran lebih hebat daripada kakeknya, daripada orang tuanya, daripada ibunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau Imran mungkin dia mempunyai keturunan Nabi juga. Ada nggak orang yang biasa tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Siapakah dia? Yaitu Luqman. Luqman ini orang biasa, kemudian melahirkan generasi yang sangat hebat. Anaknya menjadi hamba Allah yang saleh. Dan kita poinnya adalah apa? Bisa meneladani Luqman, ya, bagaimana caranya membangun keluarga, bagaimana caranya mendidik anaknya menjadi generasi yang saleh, generasi yang salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di antara pesan banyaknya Luqman yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 11 sampai dengan 18 adalah dia berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia harus beriman kepada Allah, meninggalkan taghut, meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya sangat hebat. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu mempersekutukan Allah, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Maka ajaran yang pertama yang kita didik keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, penghuni surga adalah apa? Suami yang saleh, istri yang salehah, melahirkan anak yang saleh karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiarnya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan di dalam Al-Qur'an tentang anak, ya, disebutkan minimal itu ada 5 yang kita ketahui. Anak, al-malu wal banun zinatul hayah. Anak sebagai perhiasan orang tuanya. Orang tuanya melihat anak ganteng, cantik, pintar, cerdas, hebat, berprestasi, membanggakan di dunia saja. Tapi kurang akhlaknya, bahkan naudzubillah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugi itu. Hanya bangganya di dunia, tidak sampai ke dalam akhirat. Kemudian anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mungkin lahir dalam keadaan cacat dan tidak ada sedikit pun Allah melakukan kezaliman. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yadhlimun.
Manusia sendiri yang melakukan kezaliman. Maka pelihara dia, jaga dia menjadi anak yang sangat mulia. Ada seseorang yang lumpuh otak, sulit berdiri, sulit melangkah dan sebagainya, tapi dia hafal Quran. Kemudian tahu halamannya, tahu ayatnya, posisinya, bahkan mengerti ayat Al-Quran dan beserta terjemahannya. Ini luar biasa. Kenapa? Interaksinya kepada Al-Quran sangat hebat. Dan orang tuanya mendidiknya dengan cara Al-Quran, ya, menjadi anak yang saleh. Kemudian yang ketiga, anak juga, ya, membuat orang tua itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini waspada ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, janganlah anak-anak kita, harta kita membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita. Ya, gara-gara anak orang tua korupsi. Gara-gara anak orang tua melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak durhaka, aduwwal lakum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, anak yang terbaik adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, anak yang membahagiakan. Di dunia beriman kepada Allah, akhlaknya mulia, berprestasi, membanggakan orang tuanya di dunia, dan juga membawa orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita idamkan. Kemudian Luqman itu berpesan kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Anaknya hendaknya berbakti kepada orang tuanya. Jadi hubungannya kepada Allah mulia dengan taat, dengan beriman, takwa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berbakti kepada orang tua. Sahabat bertanya kepada Nabi, amal apa yang utama? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya, jihad fisabilillah. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menaiki anak tangga. Ada 3 anak tangga. Setiap tangga yang dilewati oleh Nabi, Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya kepada baginda Nabi, apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan amin? Mungkin sama seperti kita. Dikit-dikit kita mengucapkan amin. Kenapa? Supaya ustadz ini jangan lama-lama kalau ceramah. Amin, amin, amin. Ya, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan amin. Kenapa? Karena qad ja'ani atani Jibril. Jibril datang kepadaku seraya mendoakan. Tidak ada doa yang paling mustajab yang disampaikan kecuali oleh malaikat Jibril, lalu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi, celakalah, rugilah orang yang didatangkan orang tuanya ke muka bumi menyebabkan dia durhaka kepada Allah, alias dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu wajib. Kepada suami, istri itu wajib. Kepada pemimpin itu wajib. Selama mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Tapi kalau mengajak kepada maksiatan, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Maka berbaktilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pesan Luqman di antara banyak itu, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berbaktilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang selanjutnya adalah ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku sayang, tegakkanlah salat, lakukanlah salat. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ayat 35 sampai 41-nya bagaimana Nabi Ibrahim
mendidik keluarganya, anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dia berdoa kepada Allah agar anak turunannya mendirikan salat. Kenapa salat ini penting? Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di langitnya Allah, transaksinya di langit. Kalau selama ini ibadah turun ke bawah, ke bumi, tapi saat salat diperintahkan Nabi untuk Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj diabadikan dalam surah Al-Isra, diabadikan dalam surah An-Najm, Al-Isra ayat 1, An-Najm 1 sampai dengan 18, berjumpa dengan Allah baik melalui ilham pendengaran maupun mata kepala, wallahu a'lam bishawab. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk salat. Dan pesan Nabi pun di akhir kehidupannya yang diingat ummati dan salat. Nah, salat ini kalau dia bagus, maka ibadah yang lain juga akan bagus. Hajinya, puasanya, zakatnya, dan sebagainya. Maka agar kita menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohlah teladan-teladan terbaik yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ali Imran. Diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Orang-orang yang hebat itu. Kemudian teladanilah Luqman mendidik anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salehah. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjumpakan kita bukan hanya saja di dunia, tapi juga di akhiratnya, tepatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.